Shalom semua, hari ini kita bisa ketemu bareng walaupun by virtual is okay. Yang penting hubungan kita untuk saling membangun ada di dalam kita. Nah, teman-teman bersyukur banget ya teman-teman, dari beberapa hari yang lalu bahkan sampai minggu akan datang kita akan memahami tertib rohani daripada karya Richard Foster. Bagaimana begitu banyak hal-hal di mana kita harus belajar disiplin dan tertib di dalamnya. Dan hari ini kita akan sama-sama mendalami bagaimana kita harus disiplin di dalam bermeditasi. Itu sebabnya saya ajak ya teman-teman untuk kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, makasih buat kesempatan Tuhan berikan untuk kami belajar, untuk kami lebih lagi menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan hari ini kami mau mendalami lagi bagaimana disiplin dalam bermeditasi supaya keluarnya outputnya kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan tolong semuanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini kita akan sama-sama memahami lebih dalam lagi mengenai bermeditasi atau disiplin dalam bermeditasi. Dan saya berikan renungan hari ini adalah kontemplasi yang menggores di hati dan pikiran. Nah, teman-teman, pada masa ini kita sering kali masuk dalam namanya kesibukan, kebisingan. Karena apa? Karena begitu banyak kegiatan yang kita lakukan. Ada begitu hal banyak kita lakukan, baik pribadi, belajar, waduh tugas banyak banget kan, pelayanan, yang membuat akhirnya apa? Kita busy. Belum lagi jalanan macet, ya akhirnya kita lelah. Dan ketika kita masuk di dalam hal-hal yang spiritual, doa, ibadah, hanya sisa. Karena apa? Udah keletihan dengan kebisingan, ketergesahan yang kita alami dalam hari-hari kita. Nah, mungkin kita berkata loh, bukankah ketika kita berdoa kita jadi tenang? Tidak demikian. 1 Petrus 4:7 berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bukan berdoalah supaya kamu tenang loh, tapi jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu sebabnya untuk kita tenang dan kita memiliki doa yang berkualitas, relationship yang bagus dengan Tuhan, kita perlu yang namanya ini bermeditasi. Catat baik-baik itu, bermeditasi. Mungkin kita bilang, Bang Anggi ngaco nih, kan meditasi itu kepercayaan orang-orang timur. Itu kan kepercayaan agama-agama lain. Kok ambil sih? Itu kan bukan yang kayak yoga gitu kan, yang kayak merem, diam. Itu kok bermeditasi, anak Tuhan? Bukankah next meditasi itu bicara mengenai mengosongkan diri, mediasi bicara mengasingkan, mengosongkan pikiran, bicara mengenai mengendalikan gelombang otak. Kita bermeditasi supaya psikologi kita baik, bahkan fisik kita baik. Dan kita berkata, wah itu bukan orang Kristen tuh. Itu bukan kepercayaan kita, anak Tuhan. No, tidak demikian. Meditasi pada dasar dekat dengan kekristenan. Sebab ini, meditasi bicara mengenai doa yang melahirkan perenungan atau kontemplasi yang dalam. Karena di dalam perenungan itu ada hubungan yang saling. Garis bawahi kata saling. Yaitu apa? Kita bicara dengan Tuhan, tapi kita kasih waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita. Alkitab pun banyak menggambarkan orang-orang bermeditasi. Jangan bilang bahwa itu bukan daripada kekristenan. No, Alkitab banyak menyampaikan itu. Contohnya siapa? Ishak. Dikatakan dalam Kejadian 24 ayat 63. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan atau bermeditasi, kata King James Version, di padang. Wah, ternyata Ishak anak senja juga ya teman-teman ya. Saya kira teman-teman doang anak senja ya. Ternyata Ishak anak senja juga ya. Walaupun kalau kita senja, kita lihat jendela, Ishak lihat padang gurun gitu. Tapi dia bermeditasi. Daud juga. Dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan. Ya, mungkin kita lebih fasih dengan kata merenungkan. Atau lebih ingat, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Dan itu terus diulangi, Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Dan Mazmur 1 ayat 2 ayat kesukaan saya mengatakan juga demikian. Tapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seharusnya meditasi adalah kesukaan anak-anak Tuhan. Apalagi di hari-hari terakhir ini. Ada kelaparan rohani, kehausan rohani. Harusnya meditasi, yaitu di mana kita berkontemplasi, merenung akan Tuhan dan kasih Tuhan. Nanti kita akan sampai di sana. Yang menggores di hati kita. Itu saya setuju dengan kata lain. Lain mengatakan,
Kita hidup di dunia sekuler. Lebih lanjut dia katakan ada dimuat dalam kitab Amos atau Nabi Amos bahwa saatnya akan datang ketika akan terjadi kelaparan di negeri. Bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan atau pribadi Tuhan itu sendiri. Dan waktu itu telah tiba. Right now, sekarang. Saya doa ya, teman-teman yang dengar hari ini, teman-teman adalah orang yang suka untuk bermeditasi. Mau tuh ngambil waktu untuk merenungkan Tuhan. Richard Foster mengatakan demikian. Bagaimana kita harus memahami untuk terus berdisiplin dalam bermeditasi. Dia mengatakan bagaimana ketika kita disiplin dalam bermeditasi, maka kita akan melepaskan diri dari semua kekacauan. Oke, hiruk pikuk, banyaknya masalah, bisingnya dunia yang mengelilingi kita, agar kita memiliki ini dia, relationship, hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama yang semakin deep, makin dalam. Lebih lanjut, dia mengatakan meditasi Kristen membawa kita kepada keutuhan batin yang perlu agar kita dapat memberi diri dengan leluasa kepada Tuhan dan juga persepsi rohani. Meditasi ini membuat hati kita terbuka, terluas-luas ya. Dan ini dia, hati kita itu dimasuki atau dikelilingi, dipenuhi dengan hal-hal rohani dan Tuhan tentunya. Dan itu menggores. Saya suka sekali dengan kata menggores. Menggores di hati dan pikiran kita menjadi luka. Bukan luka yang kurindu kata mahen, bukan. Tapi luka positif yang membuat kita terus mengingat. Waduh, baik banget ya Tuhan ya. Keren ya Tuhan ya. Makin hati dan pikiran kita hal-hal rohani. Mungkin kita berkata, sulit ya kayaknya. Jawabannya enggak. Foster bilang kayak gini, setiap orang yang mendapat atau setiap orang yang dapat menyadap kekuatan imajinasi dapat belajar untuk bermeditasi. Jadi semua kita bisa untuk bermeditasi atau merenungkan. Namun ini dia ya, catat baik-baik, jangan coba-coba untuk mengikuti orang lain, melainkan disiplinlah untuk melakukannya. Disiplin, day by day, setiap hari. Yesus demikian. Saya membaca dalam tulisan Cat Harkness. Dia mengatakan Yesus secara konsisten, garis bawahi kata konsisten, meluangkan waktu untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Bapa di sorga di tempat yang disiapkan untuknya setelah seharian dalam pelayanan yang intens. Waduh, Yesus saja butuh bermeditasi, yaitu duduk diam merenungkan kebaikan Tuhan. Apalagi kita, seharusnya kita demikian. Makanya Albert Agung mengatakan, kontemplasi, perenungan, meditasi orang kudus dinyalakan, garis bawahi kata dinyalakan, oleh kasih oknum yang direnungkan, yaitu apa? Yes, Allah. Allah yang direnungkan, bukan doi. Kita belum mau tidur yang direnungkan doi, pacar, bahkan yang para masalah, tugas direnungkan. Jangan ya, bagus sih tugas direnungkan, tapi lebih dalam itu apa? Kasih daripada Allah itu. Renungkan kebaikan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu sangat kekal, senantiasa mengasihi kita. Kasih tidak pernah lekang oleh waktu, pudar oleh zaman. Day by day, terus, bahkan detik demi detik, minute by minute, dia terus mengasihi kita. Seharusnya dia jadi pribadi yang selalu kita renungkan. Dan ketika itu terus kita lakukan, maka ini hati dan pikiran kita tergores kan kasih Tuhan. Jangan bilang, waduh saya jarang mengalami kasih Tuhan. Oh no, nafas, bisa tidur aja udah wow. Saya waktu kemarin baca-baca jurnal, saya mendapatkan satu penyakit yang namanya sleep apnea. Apa sih bang sleep apnea? Sleep apnea itu adalah penyakit yang dia kalau tidur bisa nanti tiba-tiba sesak napas meninggal, makanya harus digoyang-goyangin. Jadi tidur kalau udah sebentar aja napasnya goyang-goyangin, kalau nggak bisa mati gitu. Kalau bahasa Inggrisnya mateho gitu kan, habis gitu kan, makanya harus digoyangin lagi. Coba kalau kita punya sleep apnea, ribet nggak tuh? Kita tidur, kita suruh mama kita goyang-goyangin. Ma, nanti kalau aku tidur sesek-sesek, goyangin. Maka kita berkata, nikmat tuh deritamu. Tidak bagus. Tapi kita tidur bisa nyenyak, walaupun mungkin kasur yang empuk bisa nyenyak. Ingat, itu kebaikan Tuhan. Meditasilah akan kebaikan Tuhan sekecil apa. Saya tutup dengan satu tokoh bernama Fransiskus dari Assisi. Dia adalah seorang yang sangat disiplin dalam bermeditasi. Dia waktu itu sekolah hamba Tuhan, ya kayak kita lah, sekolah teologi. Tapi dia adalah sekolah teologi Katolik seperti itu.
Dan setiap istirahat, dia bukan makan tuh sama teman-teman. Tapi apa yang dia lakukan? Dia pergi ke satu tempat untuk apa? Bermeditasi, berdoa, merenungkan kebaikan Tuhan. Terus tuh, setahun awal terus, 2 tahun awal terus. Teman-temannya tiba-tiba ngeledek. Itu Fransiskus kenapa ya? Kok setiap kita istirahat dia nggak pernah makan, tapi berdoa? Jangan-jangan dia nyesel ya jadi yang namanya biarawan. Karena kan dia kan orang Katolik, jangan-jangan dia pengen nikah kali gitu kan. Karena kan biarawan gak boleh nikah gitu. Kalau pendeta boleh lah kalau bisa yang terbaik gitu kan. Ayo datanglah tuh teman-temannya mau ngintip. Ngomong apa sih dia gitu kan, sedih kali dia ya gak punya jodoh atau gak boleh nikah. Tapi waktu temen yang ngintip, dan Fransiskus gak tahu, waktu temen yang ngintip, Fransiskus sedang berdoa, bermeditasi dengan hal yang sangat simpel. Dia angkat tangan dia cuma bilang kayak gini, Yesus, Yesus, Yesus. Itu berkali-kali dia cuma manggil nama Yesus. Tapi karena dia disiplin dan akhirnya dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan, hadirat Tuhan kuat mengalir, sehingga temannya pun merasakan kasih Tuhan dan mereka pun bertobat. Makanya saya tulis, meditasi yang dilakukan secara disiplin membuat pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam dan mengubahkan hidup, baik hidup kita maupun hidup orang lain. Sebabnya selamat bermeditasi, selamat disiplin bermeditasi. Sebab ketika kita memahami meditasi dengan benar, maka akan melahirkan kontemplasi yang menggores di hati dan pikiran kita, sehingga tidak akan terlupakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.